الحسن تمسك بكتاب الله وسنة الرسول إلى الهدى وإلى الحق ابتغاء مرضاته وابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله شاهد من الله تعالى. اللهم صل وسلم الله ونفعنا بالكتاب والآمين. يا سبحان الله يا سبحان الله وإذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وعطاءاتهم في الدنيا والآخرة وشر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qadhi al-fadl al-fadil wafaqallahu ta'ala yajibu ala al-muslimin al-mujahidin nafsahu ra'idi bizamanin syari'ah khuluqahu an yata'adab bi adabil Qur'an fi qawlihi wa fi'lihi wa muqa'atihi wa mukharawatihi wa huwa unsuruhul ma'arifil haqiqiyah wa rawdatul adabi duniyati wa dunubiyati wa yata'ammal hadhihi al-khata' al-ajiba fi su'ali min rabbil arbab al-mun'im ala kulli. Allah Subhanahu wa ta'ala kemarin menerangkan tentang ayat yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, Allahu adzal ma'adid talahum. Di dalam ayat ini Imam Qadhiyah menyimpulkan bahwa dari mukhatabah Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana ayat ini bukan merupakan satu kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan izin kepada siapapun yang dikehendaki. Di sini Allah memberitahukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika apabila Nabi tidak akan memberi izin kepada mereka, mereka pun tetap tidak akan berangkat. Karena Allah ingin membuka daripada takdir mereka, yang mana mereka itu yang meminta izin kepada Nabi untuk tidak mengikuti perintah Nabi, perintah Allah adalah orang-orang yang munafik atas kehendak Nabi. Ingin membuka takdir itu Allah SWT dengan mengirim kepada Nabi. Cuman Allah Subhanahu wa taala ketika berbincang dengan Nabi, ketika menyampaikan itu kepada Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, memulai daripada pembicaraannya kepada Nabi SAW dengan lembut, dengan terlebih dahulu afallahu anka, dengan sebutan aku Allah memberimu maaf. Terlebih dahulu memaafkan. Ini satu kata yang lembut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Sang Pencipta alam semesta ini begitu menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terluka hatinya, merasa bersalah ataupun tertekan hatinya
Tapi dan Allah Subhanahu wa taala membesarkan hati Nabi Muhammad SAW, menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tutur kata yang begitu lembut sehingga menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Qadul Iyad mengatakan bahwa ini merupakan satu contoh kepada umatnya. Ketika Allah berbicara kepada Muhammad begitu memuliakan dengan perkataan yang lembut yang tidak sampai menyakitkan. Dan seharusnya kita apabila bertutur kata, berinteraksi dengan siapapun, hendaklah menggunakan adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hendaklah kita bertutur kata, berinteraksi, bermuamalah dengan tutur kata yang lembut tanpa menyakiti hati orang yang tidak. Terlebih lagi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah begitu menjaga adabnya sehingga biar Nabi tidak tersakiti, maka seharusnya kita sebagai hamba, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga adab-adab itu sehingga kita takdim, menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang adab ini yang kurang dari diri kita. Adab ini yang sudah jarang berada dalam diri kaum muslimin. Bahkan jangankan luar sama manusia, kadang-kadang bahkan sama nabinya pun mereka tidak berada. Satu contoh, ketika kita di majelis-majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis yang dibacakan di situ sejarahnya Nabi, majelis yang diceritakan budi pekerti daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita kurang beradab di tempat itu. Terkadang kita sempat guyonan di tempat itu. Terkadang masih bercanda-candaan. Terkadang malah naudzubillah ono sing sampai gak gelem teko wayahe mojo sejarahnya Nabi. Teko nek wis akhir dadi ibu. Hadi dunia harus kaya tentulan gitu. Terkadang seperti itu. Seakan-akan mengisyaratkan ini gak tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak kuat, terkadang tidak kuat. Kaki kita duduk kesuwen, moco kadang gini ya, moco sholawat. Wah, buat moco kalau ngadain semua tok. Kau musik-musik yang kau no hibur-hiburan sak jam lungguh tok beringgi yang semua terjadi. Sampai seperti itu ternyata. Coba diganti dari layar nonton sepak bola pas Liga Champions 45 kali ping loro plus tambahan injury dan kalau penalti insya Allah gak ngalir pengaruh review gak ngalir salah gak bakalan ngelirik sebelah gak sempat begitu fokus karena mau senang. Nah, ketika kita dibacakan maulidnya Nabi, dibacakan sirahnya Nabi, akhlaknya Nabi, dibacakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok koyo rasa-rasa gitu. Tak perlu kalau terpaksa enggak berakhir kali maka dulu itu kita, kalau usah ngomongnya awak dulu itu masih di dalamnya. Makanya kita ini sama-sama introspeksi diri untuk membuat perubahan yang lebih baik. Yang dibutuhkan apa? Perjuangan. Memang mujahidin nafas katanya.
Diperlukan apa katanya yang mau ya? Mujahidin nafas, perjuangan di dalam diri kita untuk merubah diri kita dari yang tidak baik jadi lebih baik gitu. Untuk jadi yang kurang takzim menghormati Nabi jadi menghormati Nabi. Untuk saya nggak senang mau salawat saya muakot saya lagi dibiasakan diperangi dirinya untuk supaya apa? Supaya senang dengan salawat dari Muhammad SAW. Supaya senang dengan majelis Nabi SAW dibacakan maulid Nabi, dibacakan di situ sejarah Nabi, dibacakan salawat Nabi, dibacakan azaz Nabi, kalamullah, zikir di situ, supaya kita senang. Makanya dibutuhkan mujahidin nafas, dibutuhkan jihad terhadap dirinya sendiri, memerangi dirinya sendiri, mengikuti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, mengikuti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diajarkan Nabi SAW. Itu yang kalau kita perangi diri kita untuk supaya kita mampu untuk mengikuti daripada sunnah. Nah, tidak dipaksa nggak iso, karena memang dasarnya nafsu inna nafsu la amarah bisu. Nafsu yang seneng ini gak barang api, barang seneng kok koya-koya hari-hari itu seneng bawa nafsu itu. Jangan punya orkesan ada tontonan sowan, mengaku mangan bulu cekakak sowan nafsu itu. Tuhan jangan ngaji ini mbok supaya nanti tidak budaya nanti mangan. Terkadang pengajian sama majelisnya lama majelisnya. Mengajian saja wis wabot wis dihitung. Ojo sampai luwih teko jam iki wis nek kepengen iki tak geli wis. Tapi begitu majelis apa? Begitu kita riuh ngomong-ngomong majelis bincang-bincang ngalor nih jeneng kalau boleh goyang kan. 3 jam buat itu. Nah ngaji dihitung untuk sampai 10 menit itu wis wah bawa wis 10 menit itu wis bawa setengah jam mau ngani wadah kesuwen gitu kesuwen ini memang seperti itu, jadi nafsu memang nafsu seperti itu. Kalau tidak diperjuangkan tidak iso, kalau dibiarkan katanya mau tidak bisa, memang dijahit atau mujahid nafsu untuk merubah itu semua. Nah ini memang ya yang sulit. Terkadang alasannya macam-macam. Masya Allah, iso aku tetap kalau jangan. Kenapa disibukkan dengan hal yang lain? Disibukkan dengan pekerjaan, dengan ini, dengan itu kewajiban, bukan isya. Allah Subhanahu Wa Taala itu mulai di kabul lahir, saat dulu lahir, wis dicepakno. Rezeki itu terus Imam Syafi'i dalam satu syairnya itu dikatakan bahwa rezeki itu sudah Allah bagi. Rezeki itu tetap Allah bagian. Rezeki aja yang manusia harus dibagi, tidak bakalan tertukar. Bahkan dikatakan walau fi jabatil asad, walaupun rezeki menang bentuknya macan tetap toto. Nah itu rezeki mau toto. Nah dia kan fi jabatil asad itu apa dulu itu rezeki nang bentuknya macan ini tawarannya nyawa ya gitu. Tapi pasti akan sampai kalau itu sudah menjadi rezekinya. Coba hati gitu, makanya waktu itu sing wis dijamin kalau Allah Ta'ala ojo nemen-nemen dikhawatirno. Sing belum dijamin gitu, neraka surga belum pasti. Ini yang kita perjuangkan, ini yang kita utamakan, yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Berkorban apa? Untuk semakin dekat dengan Allah, untuk semakin dekat dengan Nabi, untuk semakin dekat menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fungsinya berjuang dan berkorban. Untuk berkorban iya, berkorban tapi tidak ada perjuangan di situ. Korban itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nek korban semakin ada, ini itu korban nih kawan yang dalam ada dari. Karena apa? Kalau intinya korban sesuatu korban itu asal katanya dari korban mendekatkan, semakin dekat dengan Allah. Lalu korban semakin ada, berarti korban ini perlu diteliti. Korban karena Allah tak akan yang kalau kan Allah akan semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan perbaikilah daripada akhlakmu, daripada adabmu, sesuai dengan adab-adab yang ada di Al-Quran, agar engkau mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi Al-Fakir pribadi dan
Wallahu a'lam bishawab.